Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kim Inforeng Tegal Gede, podcast eksklusif yang membahas tentang masyarakat Tegal Gede dan sekitarnya. Dan hari ini cukup spesial karena saya berkesempatan ngobrol bareng dengan Lurah Tegal Gede, sekaligus pembina dari Kim Inforeng Tegal Gede. Siapa lagi kalau bukan Bapak Abdul Kamil. Terima kasih Pak Abdul Kamil. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus tetap semangat. Wah, harus betul. bahagia. Sudah sarapan apa belum ini? Alhamdulillah sudah. Wah. Ini kalau ngomongin makanan, itu kan kadang membawa kita lebih semangat lagi. Betul. Kalau untuk beraktivitas. Kalau Iya. boleh tahu makanan favoritnya Pak Abdul Kamil ini apa ini? Waduh, Kalau kalau saya namanya makanan ya itu tadi. Ya. Hampir semua makanan masuk nih. Gak jauh beda ini sama saya Iya. ini. Wah. Asal tidak pahit gitu ya. Cuma yang memang saya hindari, mohon maaf. Oh, ya. nggih. Pete saya. Oh, pete. Iya, kurang tahu ya menurut orang enak. Mungkin apa saya itu Sama, Pak. Saya Oh, juga gitu kurang ya. suka dengan pete. nggih, ada bau. Pete. Terus ini yang katanya orang itu buah surga, Iya, durian itu. Oh, saya juga gak suka itu, Pak. Lu ya, malah Iya. saya favorit. Favoritnya gimana? Iya. Karena baunya itu, Pak. Iya, Kadang karena yang belum agak- pernah nikmati Mas. Wah, ya, betul. Mungkin ada betulnya itu, Pak. Nah, Iya, iya. ngobrolin tentang makanan, terus ini Iya. tadi saya buka kan baru Abdul Kamil. Nah, ini kalau orang-orang yang belum tahu, Bapak Abdul Kamil ini cukup mempunyai prestasi yang luar biasa. Nah, kalau di berita yang di Kim itu, biasanya di website itu kan biasanya Abdul Kamil, Esos, NLP nggih. NLP. Nah, ini yang belum tahu ini ternyata ada titel SSI-nya. Iya, Jadi iya, kalau lebih lengkapnya Abdul Kamil, SSI, Esos. MM, NLP. NLP. Nah, SSI-nya itu kok jarang ditampilkan itu gimana itu? Mungkin bisa Ya. bercerita sedikit itu, Pak. Itu kan yang jelas begini ya. Oke. Tidak ada ilmu yang akan jadi virus bagi kita. Kalau Luar mungkin kita sempat salah habitat, Oh, salah mungkin Nggih, ya. nggih. Tapi insya Allah semuanya bermanfaat. Nggih. SSI itu kan gelar sarjana sains. nggih, Sains sainsnya. itu berarti kuliah di MIPA, Oh, MIPA murni, MIPA mana, Pak? Kalau boleh tahu. MIPA UNED. Oh, MIPA UNED. Kebetulan jurusannya matematika. Luar biasa. Matematika murni ya berarti. Matematika Pak, ya? murni, bukan Wah. FKIP. Wah. Kalau FKIP kan gelarnya tetap SPD. SPD, betul. SPD, SPD. ya. Nah, ini SSI. SSI-nya. Sebenarnya kalau di UNED yang SSI setahu saya hanya MIPA. Betul. Oke, dan hanya ada di UNED untuk di Kabupaten Jember. Siap-siap. Gitu. Nah, ada SSI, SOS. Lah itu ceritanya gimana, Pak? Mungkin Oke. bisa sedikit bercerita. Apa kuliah double degree kalau di UNED Ya, kan ada itu, Pak? ada, Double degree. ada. Itu panjenengan melewati itu atau seperti apa itu prosesnya itu? Itu tadi. Ini sebenarnya lebih pada keliru habitat ya. Wow. Kita sering beraktivitas sosial, cuma belajarnya di eksak gitu. Bahasanya kan memperkuat otak kiri dulu di MIPA matematika, kemudian belajar otak kanannya di SOS itu. Jadi Nah, SSI itu ketika awal saya lulus SMA, Siap. kemudian kuliah, Oke. pertama kali di MIPA matematika. MIPA UNED. matematika. Bahkan saya itu angkatan yang ketiga, angkatan 99. Oh, berarti Oke. baru yang ketiga. Kita. Wah, Oke. Abdul Kamil. Alhamdulillah dengan bersusah payah akhirnya lulus juga gitu ya. Wah. Karena masuknya sulit, lulusnya lebih sulit ternyata. Mohon Luar maaf ya, mahasiswa MIPA matematika ya. Yes. Tetap semangat ya. Semangat berjuang. Ya, karena yang dihadapi itu dengan berbagai angka dan ya macam-macam logika, angka Oke, dan logika. Angka dan logika. Ya, ceritanya begitu, lulus saya tahun 2004. Oke. Ada tes CPNS waktu itu. Oke. Kebetulan formasi MIPA matematika juga untuk di Pemkap ya, tidak ada. Saya juga belum wisuda, belum lulus tepatnya. Saat itu kita ajukan pakai SMA. Saat itu serentak Mas, tesnya serentak. Oke. Mungkin pertama kali serentak itu zamannya Presiden Pak SBY. Oh, masih zamannya Oke, Pak SBY. 2004 akhir. 2004 akhir. Sejember itu ada ratusan ribu, kita hanya dipilih 12. Alhamdulillah masuk ya.
Walam ya. Sebelumnya saya memang sebenarnya sudah putus asa. Nggih. Kuliah belum selesai, sudah selesai ya. Belum wisuda itu saya ke Kalimantan. Oh, ke Kalimantan? Nggih, rencananya mau merantau. Nah, kebetulan itu di lokasi IKN sekarang ini gitu ya. Wah, saya berarti berada di Kabupaten Pasir. Wah. Ya, bagi penggemar warga Kabupaten Pasir saya pernah ada di sana. Ya, sekitar sebentar cuma hanya sekitar sebulan atau 2 bulan. Ya, enggak tahu kodratullah ya. Kita enggak kerasan. Bisa sampai IKN itu, Pak? Apa mungkin ada saudara di sana? Ada Pak D. Pak D di sana, Pak D itu di PTP di Sawit gitu ya. Okay. Kita berada di lingkungan Kabupaten Jember, masuk ke kebun sawit kaget. Kan berbagai fasilitas lain-lain kan sangat jauh ya. Okay. Apalagi sekarang itu kabupaten baru, Kabupaten Pasir baru pemekaran. Kita ndak ya mungkin juga bukan takdirnya di situ. Hanya balik lagi ke Jember, ada lowongan CPNS, ya coba aja gitu. Tes secara nasional bersamaan. Alhamdulillah lah kok masuk gitu. Masuk ya udah. Kalau tes CMSS zaman dulu itu itu prosesnya gimana, Pak? Kalau sekarang kan sudah ada formasinya nih kok. Mungkin sama. Guru sekian. Sama ada formasinya sudah. Oh, sudah ada formasinya. Cuma kan ada formasi pendidikan apa SMA. Waktu itu ada SMA, malah SMP masih. Dan itu pendaftarannya luar biasa yang SMA SMP. Kalau yang S1 kan sesuai dengan itu sudah gelarnya masing-masing. Tak cari yang SSI kok enggak ada. Kita juga belum lulus ya. Betul. Ya trial aja udah. Trial. Adu nasib dan juga adu ini wes. Ya kemampuan lah ya. Alhamdulillah kok lolos. Kemudian penempatan awal saya tuh justru di Satpol PP. Satpol PP, oke. Karena pada saat itu bersamaan 2005 itu pilkada pertama kali di Indonesia. Oke, kalau nggak salah itu kan Satpol PP juga termasuk lembaga atau institusi yang baru, cukup baru, Nggih, saat kan? itu. Waktu pas itu, sekitar 5 atau 4 tahun itu. Betul. Baru terbentuk gitu ya Satpol PP, kita masuk sana, beraktivitas di sana. Gitu aja. Karena semua yang formasi SMA diperkuat di situ. Baru kemudian 2006 ya saya tanya-tanya kan, kita kan ingin terus berkembang ya. Betul. Yang penting kan harus ada semangat. Kita boleh masuk dengan cara apapun yang jelas benar ya. Betul. Maksud saya dengan ijazah apapun, apapun, tapi kita kan harus terus berkembang. Betul. Hanya saya lihat kok SSI saya infonya sulit disesuaikan atau apa karena duluan daftarnya atau gimana itu. Terus kuliah lagi. Berarti memang ESOS itu kuliah lagi. Itu untuk ini istilahnya karir kalau karir di istilahnya di Satpol PP itu memang harus ESOS gitu nggih? Enggak juga sih, cuma kan kalau ESOS itu kan lebih general ya. Oh gitu. Kalau SSI ini kan lebih spesifik dan juga betul. Sepertinya di Pemkab sepertinya formasinya kok agak sulit sih. Oh gitu. Sesuai dengan pemahaman saya waktu itu. Siap. Akhirnya kita kuliah lagi ESOS itu di Universitas Muhammad Seruji. Oh, nggih. FISIP, jurusan Administrasi Negara. Oh, Sosial Politik, Administrasi Negara. Ya, sebelumnya MIPA, nah ini sosial. Otak kiri, otak kanan. Luar biasa lebihnya ini. 2010 lulus. Siap. Kita selesaikan semua lah. Nggih. Penting kan semua terlaksana, kuliah itu dituntaskan. Di Satpol PP sampai saya 2015 kita kemudian diamanai untuk membantu di badan ad hoc pemilu, tepatnya di waktu itu Panwaslu Kap, yang kemudian sekarang menjadi Bawaslu Kabupaten sebagai sekretaris ya sampai 2019. Oke, 2019 kembali lagi ke Satpol PP. Nah, ketika saya kembali lagi di Satpol PP itu kemudian ini Mbak kuliah lagi itu tadi. Oh, kuliah lagi yang S2 itu tadi S2 ya. itu MM-nya nggih komputer. Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah juga. Jadi 3 gelar, 3 kuliah, 3 universitas. Ini yang berbeda-beda, tapi semuanya tetap ada di Jember. Betul. Ya. Tapi yang perlu dipahami sama teman-teman sekalian, terlepas itu dengan gelar seperti apapun, yang penting itu kan ilmunya nih Pak. Betul. Ilmunya. Kadang ada yang bilang kalau
was ora penting kuliah dan sebagainya, wong cuman dapat ijazah. Padahal sebenarnya bukan ijazahnya yang menjadi permasalahan, tetapi ilmu yang didapatkan, pengalaman yang didapatkan, kan seperti itu, Pak. Betul. Jadi seperti itu. Nah, tadi untuk 3 gelar itu tadi ada SSI, ada SOS dan MM-nya. Lah, yang menarik ini NLP-nya itu. Itu gimana ceritanya kok bisa dapat itu, Pak? Itu kan tadinya nominasi ya? Iya, Nah, betul. Nominasi atau seperti apa itu, Pak? Prosesnya itu. Itu kan kalau yang NLP itu kan ada sebuah proses yang juga terkait dengan jabatan kami sebagai lurah. Karena NLP itu sebenarnya kepanjangan dari non litigation peacemaker yang diberikan oleh BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di bawah Kemenham ya, di bawah Kemenkumham, yang langsung ditandatangani oleh Menkumham, Prof. Yosiana Lauli itu. Kita pada saat itu diminta untuk mengikuti nominasi, namanya nominasi PJA, Paralegal Justice Award, yaitu terkait dengan penyelesaian konflik atau permasalahan di wilayah atau di desa atau kelurahan itu secara non litigation atau di luar penyelesaian hukum. Jadi sebelum ke pengadilan gitu. Kita coba selesaikan, kita mediasi. Bahasanya kan memang diharapkan Kades ataupun lurah itu kan menjadi hakim perdamaian, sehingga tidak semua masalah itu harus sedikit-sedikit bawa ke pengadilan. Laporkan polisi dan sebagainya. Di sini kan tetap ada 3 pilar. Betul. Ada Babin Katipmas, ada Babinsa, ya ada lurah itu sendiri. Harapannya memang kita di sini itu bisa menyelesaikan itu, persoalan-persoalan itu. Karena apa? Karena memang menurut Hakim MA dari Kemenkumham juga, kalau semua persoalan masuk ke pengadilan begitu banyaknya dan penuhnya. Yang terpenting lagi ketika masalah-masalah ini terjadi di lingkungan akar rumput ya, masyarakat ya, dengan tetangga, dengan yang lainnya. Kalau ini naik ke pengadilan, dampak berikutnya itu, Mas. Misalnya ya, mohon maaf, saya berkonflik dengan sampean. Salah satu sampai ada yang dihukum. Betul. Anak-anaknya ini kan dendam. So posisi hukum bapakku dihukum. Wah, itu berlanjut. Nah, ini yang coba kita hindari. Kecuali hal-hal yang memang itu masuk kategori extraordinary crime ya, atau kejahatan yang luar biasa. Pidana seperti itu gitu. Itu tentu tidak dilakukan. Kalau sekarang tuh terkenalnya dengan restorasi justice. Hampir sama lah, restorasi justice, non litigation, peacemaker itu kan seperti itu. Nah, dari 760 Kades dan lurah se-Indonesia yang mendaftar saat itu, itu kemudian dipilih 300 oleh BPHN untuk diundang ke Jakarta. Ya, kalau dari Jember ada berapa itu? Di Jember ada 5 kebetulan. 3 lurah, 2 Kades. Luar biasa. Jember ya. Se-Indonesia ada 300. Lurah se-Indonesia ini ada ribuan ya kan. Dari 300 itu kemudian yang memperoleh gelar NLP itu hanya 73. Yang langsung mendapatkan sertifikat dari Kemenham Bapak itu. Ya, Kemenkumham. Prof. Lauli. Iya, nanti pokok ada namanya di bawah ini. Kita bulan juga lupa itu. Yasona Lauli. Ejaannya itu aja. Enggak familiar ya. Betul. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih, dan juga kepada Prof. Widodo Eka Cahyana selaku Ketua BPHN ini melakukan terobosan di anunya beliau nih, Mang. Untuk dan dalam kutip ya, menghargailah peran-peran dari lurah maupun Kades. Ini ternyata luar biasa dampaknya ketika kita di bawah itu melakukan mediasi kemudian terselesaikan. Berapa banyak ini penyelesaian perkara itu yang sebenarnya tidak harus masuk ke ranah pengadilan. Betul. Kemudian gelar itu muncul, NLP. Jadi meskipun ada mungkin orang yang bukan di dalam bidangnya hukum, tetapi kalau mempunyai pengalaman atau mungkin mempunyai rekor yang bagus di bidang hukum penyelesaian
di luar pengadilan itu bisa nggih mendapatkan itu ya Bisa. NLP ini. Itu kan melalui beberapa seleksi ya. Betul. Kita dimintai portofolio penyelesaian, Yeah. bukti-bukti penyelesaiannya seperti apa, ada foto, video, mungkin juga berita di koran dan sebagainya. Semakin besar persoalan yang kita selesaikan, tentu nilainya semakin baik. Kemudian di sana juga kita diminta presentasi, diuji kemarin sudah menyelesaikan apa, bagaimana caranya, dan menurut evaluasi yang beliau sampaikan ternyata banyak langkah-langkah yang mungkin kita anggap sederhana, Ternyata luar biasa. Oke, dan ini mungkin bisa jadi referensi untuk diduplikasi tempat lain. Itu yang harapannya ke depan. Siap. Lah ini ngomongin kembali lagi terkait masalah pendidikan. Tadi sudah menjalani S1. Beliau yang pertama ada di MIPA, Fakultas Sains gitu. Iya. Lalu berjalan ternyata ke Kalimantan, balik lagi ke sini, daftar PNS, kuliah lagi lah. Kalau boleh kita flashback ke belakang, sebenarnya cita-cita Pak Lurah itu kecilnya ini kan apa? Ini yang mungkin tidak tahu ini sama teman-teman yang ada di rumah ini. Apa ya? Kita juga mungkin lupa ya. Mungkin lupa ya. Tapi mungkin ya sebagaimana cita-cita anak-anak desa lah ya. Presiden, ya. Dokter gitu kan. Ya, seperti itu ya. Karena profesi-profesi itu kan profesi yang betul-betul dambaan bagi semua. Apalagi saya kan juga dari keluarga petani. Bapak, ibu petani, juga orang desa gitu kan ya. Baru kuliah di kota itu SMP saya. SMP di SMP 4 dan SMA-nya di SMA Muhammadiyah sini. Nah, baru kuliah di sini. Beraktivitasnya di situ lah. Siap. Nah, ini kalau yang belum tahu, saya juga belum tahu ini. Mari kita tanya. Kalau aslinya itu sebenarnya lahir besar di mana? Kalau orang ini. Kalau kota tetap di Jember. Kecamatannya Pakusari, desanya Kertosari. Alhamdulillah sejak lahir sampai sekarang melahirkan anak-anak juga, kita tidak pernah pindah rumah sejengkal pun. Luar biasa. Jadi menempati rumah warisan orang tua. Tidak bergeser. Ya, yang perlu dicontoh ini kan ini, Pak. Artinya itu kadang kalau anak muda itu kan gini. Aku wis wong tuaku wis biasa wae, wis aku tak ya wis biasa wae. Padahal kan sebenarnya untuk melangkah lebih jauh itu sebenarnya ada banyak cara ya Pak. Apalagi betul. Sekarang kayak misal kemarin ada terobosan dari panjenengan, salah satunya itu adalah beasiswa. Bagi yang tidak mampu atau putus sekolah di tataran SMA. Belum lagi nanti kalau ingin lebih jauh lagi ada yang di kuliah dan sebagainya. Bisa. Lah ini kalau panjenengan sendiri itu pendidikan, itu sepenting apa kalau menurut panjenengan? Bagi saya ya, karena kita itu keinginan besar, cita-cita tentu tinggi juga. Betul. Apalagi setelah kita tergantung dengan temannya ya, pergaulannya, melihat teman bisa begini, saya itu juga ada keinginan, ada motivasi begitu. Walaupun dengan berbagai keterbatasan yang kami miliki. Kalau dulu SMP kita kota sampai saya kuliah itu nggak pegang sepeda motor lah, jadi naik angkot itu. Jadi pagi jam 5 itu sudah harus ready, 5:30 harus di terminal sudah. Karena apa? Karena 5:30 itu bisa jadi karena bus itu yang ditunggu. Waktu itu masih ada bus kota ya. Sekarang sudah tidak ada. Lari-lari dan sebagainya. Itu yang kita ikuti. Berjalannya waktu, kita kemudian kenal dengan beberapa orang, tentulah kita menginginkan ya sesuatu. Oleh karenanya apapun saat ini kita berada, berikan yang terbaik di saat berikan yang terbaik. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah mendapatkan kecuali hanya yang terbaik. Ketika kita memberikan yang terbaik, dimanapun itu dan apapun tugasnya. Saya dulu awalnya kan kaget ketika kuliah di MIPA, setelah masuk PNS, saya pikir kan ngurusi administrasi dan sebagainya. Ya, saya di Satpol PP. Kan sesuatu yang berbeda jauh. Berbeda. Ya, udah, tapi ketika kita berikan yang terbaik, akhirnya kita diberi kepercayaan. Satpol PP itu bagian perencanaan anggaran masuk kantor sejak 2006 sampai 2015. Kita bagian perencanaan di situ, anggaran dan sebagainya, menata distribusi dan sebagainya. Bahkan sering kita diminta oleh pimpinan suruh ini, udah dijalanin aja. Memang kelihatannya kan kadang capek, berat, kan? Betul. Karena bukan di bidangnya, katakanlah seperti itu. Cuma sempat saya juga di dokter ya, karena juga kita pernah
berproses di beberapa organisasi masyarakatan ya, Yeah. itu kita diingatkan oleh senior bahwa dalam setiap perintah yang disampaikan tidak pernah ada kata tidak mau, malu dan tidak mampu. Udah, apa yang ditugaskan jalankan. Jalan aja. Nanti belajarnya learn by doing itu, manapun itu. Sehingga kemampuan kita beradaptasi itu situlah nanti. Situlah. Iya. Tadi Bapak juga cerita rumah di Papusari, SMA-nya di SMA 4. Itu kan lumayan jauh tuh. Iya. Lah itu motivasi panjenengan kok? Ya kalau saya nggih anak-anak muda sekarang aduh wis golek sing cedak-cedak wae atau mungkin wis mungkin akeh bolose atau apa lah. Motivasi panjenengan waktu itu. Mungkin. Ya keinginan kita untuk terus berkembang lah. Terus berkembang. Oke. Karena saya melihat ya kebetulan ada tetangga saya itu kok kuliah di Jember. Iya. Kok kelihatannya keren gitu ya. Teman-temannya juga. Berarti lingkungan nggih, Bang. Iya, iya. Waktu itu enggak terlalu banyak untuk daerah Kertosari itu kan yang kuliah di kota, sekolah di kota ya. Hanya itu kemudian memotivasi saya waktu kan Danem harus baik dulu. Ketika Danem baik, maka kita bisa masuk kan. Ya, kita berjuang lah di SMP favorit di Jember, ya nyantolnya di SMP 4. Ya favoritnya ya termasuk favorit lah bagi kita. Tempat. Gitu. Alhamdulillah kena di situ. Kemudian di SMP 4 lolos di situ pun sebenarnya saya juga pingin juga di SMA negeri gitu ya. Cuma karena satu dan lain hal ada sedikit accident administrasi ya. Kita hanya daftar di satu tempat terlalu tinggi grade-nya gitu kan ya. Kita hanya selisih 0, berapa itu ya nggak masuk. Akhirnya kemudian ya udah tetap di yang penting di kota di SMA dia ini. Ya, alhamdulillah di situ kita berproses mulai dari pendidikan dan ininya nggih pendampingnya artinya yang namanya pendidikan itu bukan hanya sekedar pelajaran-pelajaran utama dan pelajaran umum tetapi juga organisasi kan juga penting ya Bang. Nah itu yang perlu digarisbawahi kepada teman-teman bahwasanya meskipun kita unggul di pendidikan formalnya tetapi juga cukup penting untuk informalnya yang seperti organisasi dan kemampuan kita gitu, menganalisa sosial, soft skill, ansos itu menjadikan kita cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, komunitas yang baru, keadaan yang baru. Nah, ilmu-ilmu pengetahuan ini mendukung kita untuk mengambil kita keputusan yang terbaik. Gitu. Itu salah satu kiat-kiat dari Bapak Abdul Kamil. Nah, seperti yang bisa disimak tadi mulai dari depan sampai belakang, beliau ini cukup luar biasa dalam mengejar cita-cita, yang pasti cita-cita. Dan yang menjadi motivasi kita itu adalah jangan sampai kita berhenti untuk belajar. Contohnya Bapak Abdul Kamil ini, beliau adalah lulusan terbaik kemarin lulusan terbaik dan nilai IPK tertinggi di Universitas Muhammadiyah Jember waktu mengambil S2. Itu salah satu menjadi contoh buat kita. Bahkan di umur beliau sekarang ini dan kalau jabatan ya pastilah ya lurah gitu loh. Itu seperti yang kita idam-idamkan gitu mungkin dari kecil. Nah, mungkin untuk sebagai penutup sebagai teman-teman yang ada di rumah utamanya anak-anak muda yang ada di Tegal Gede dan sekitarnya terkait masalah pendidikan itu Pak. Monggo silakan. Yang pertama, saat ini kita berada di manapun, sekolah di manapun ya, tetap berikan kemampuan yang terbaik. Kemampuan yang terbaik itu tidak harus nilainya kita yang terbaik. Karena kalau kita ranking, juara kan hanya ada 1, 2, 3. Betul. Tidak semuanya bisa meraih ke situ. Tapi pastikan sampean itu memiliki passion di mana, itu dikuatkan. Ya kan? Seperti saya, sebenarnya SMP, SMA, nilai matematika itu memang bagus Mas. Akhirnya kemudian berani masuk MIPA, matematika. Ternyata passion saya tidak seutuhnya ada di situ. Akhirnya itu tadi, coba yang lainnya dan nilainya jauh lebih baik. Lebih baik. Tapi yang terpenting itu berikan semaksimal mungkin yang terbaik. Kedua, bagaimanapun teknologi yang sekarang sudah ada, bagaimanapun fasilitas yang sudah banyak dengan mudah kita akses ya, jangan lupa untuk membaca. Jangan lupa untuk membaca. Karena membaca itu ya tentu akan menambah wawasan kita. Bagaimana kita bisa menyampaikan dengan baik
dengan lengkap, dengan bagus. Jika kemudian kita suplai ilmunya itu kurang, gitu ya. Yang membaca jangan hanya membaca status atau membaca WA gitu maksud saya. Apapun, sama-sama membaca, betul itu. Iya. Apapun yang misalnya berita apa, kita pingin tahu apa, udah kan sekarang tinggal searching aja di Google, di search engine yang lain gitu kan. Kita cari itu yang perlu kita. Dan itu yang senantiasa kami lakukan ketika dimanapun kita diberi tugas apa kita tidak tahu ya, kita searching dulu. Apa ini? Oh iya ya, sedikit-sedikit kita ketahui. Lama-lama ketika kita menyampaikan sesuatu itu seperti rangkaian kata yang tiba-tiba muncul gitu kan tersampaikan. Siap. Dan semoga ini juga nantinya akan bisa ketika kebiasaan ini terus dijalankan maka seperti kita mungkin bernafas, bernafas itu. Kalau kita tidak melakukan kan akhirnya merasa enak, sudah sendiri karena sudah terbiasa. Dan itu memang berat. Awalnya gitu. Awalnya pasti berat. Tapi lama-lama menjadi kebiasaan. Nanti insya Allah itu akan menjadi sebuah pegangan. Karena apapun posisinya jenengan sekarang kita kan tidak pernah tahu ya. Betul. Kapan kita berada di puncak kesuksesan. Ada yang usia 25 sudah terlihat, ada yang usia 30 sudah nampak, ada yang baru setelah usia 40 dia kelihatan cemerlang, ada mungkin pada usia 60 seperti pemilih di KFC kalau nggak salah tuh ya, Colonel Fried Chicken, Kolonel Sandres mungkin Kolonel ya. Sandres. Ya, yang pemilih KFC atau apa itu kan katanya di atas usia 40. 60 ya, di atas 60. Mereka juga banyak yang lainnya. Yang penting kita harus yakin, harus optimis dan jangan lupa terus tingkatkan wawasan dan pengetahuan kita dengan tetap membaca. Luar biasa sekali tips dan trik dari Pak Abdul Kamil. Nah, mungkin itu podcast episode kali ini dan jangan lewatkan di episode-episode selanjutnya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.